Hai teman-teman semua, Leite Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini aku masih bahas ya mengenai kamus bahasa Kantonis. Dan kali ini ada Chung, Chungkan, Chungji, Chut, Chutbin, Chuthoi, dan juga Chutkai. Oke, langsung aja kita ke contoh kalimatnya. Baiklah teman-teman, kita awali dengan kata Chung. Jadi kata Chung ini sangat banyak artinya ya. Untuk yang pertama bisa diartikan tepat atau pas, bisa jam atau pukul. Maksudnya pukul untuk jam ya, bukan memukul orang ya. Misalkan contohnya, Yika kei tima. Jadi Yika sekarang, kei itu berapa, tim itu jam atau waktu ya. Jadi Yika kei tima, sekarang jam berapa. Umpamanya nih jam 1 tepat, jadi jawabnya yat tim chung. Yat itu 1, tim itu jam, chung itu untuk tepat atau pas. Jadi untuk yang kayak jam 2 tepat, jam 3 tepat, jam 4 tepat itu harus ada chung di belakang kata tim ya. Jadi umpamanya jam 2 ya leon tim chung, jam 3 ya sam tim chung, kayak gitu ya. Tapi kalau udah jamnya itu nggak tepat, jangan dikasih chung. Misalkan jam 1.30 itu kan jam 1:30 kalau orang sini bilang. Jadi yat tim pun, punnya itu setengah, jadi nggak usah pakai chung. Jadi yat tim pun itu jam 1:30 atau 1:30. Jadi yika kei tima, yat tim chung itu untuk jam 1 pas, jadi nggak lebih nggak kurang. Selanjutnya bibi pencokau keloya. Jadi bibi bayi, fenkau itu tidur, tapi kalau ada fencokau berarti sudah tidur. Ke itu berapa ya, loi itu lama. Jadi bayi sudah tidur berapa lama gitu ya. Jadi kalau yang buat jaga bayi, mungkin majikan nanya nih tadi si bayi tidur berapa lama gitu. Bibi pencokau kelo ya, bibi pencokau kelo ya. Misalkan udah tidur selama 2 jam gitu ya, bisa dijawab leng kocong taula. Jadi leng itu untuk 2 ya, jadi bukan pakai yi tapi pakai liong. Jadi liong kocong taula, jadi leong itu 2, jadi ko itu untuk jumlahnya, jadi leong ko 2, chung itu jam, leong kocong tau, jadi kayak 2 jam gitu ya, selama 2 jam kayak gitu ya jawabnya. Leong kocong taula kayak gitu. Bibi pencokau kelo ya, leong kocong taula. Bibi pencokau kelo ya, jawabnya leong kocong taula. Atau umpama juga kayak lagi podong gitu, po kelo ya, jadi po itu direbus, kelo itu juga berapa lama. Jadi biasanya kan juga umpamanya 1 jam gitu kan, yat kocung taula. Kalau 3 jam ya sam kocung taula, kayak gitu ya. Selanjutnya ko kocung myok ya, hamahai motina. Jadi koko itu ya, untuk itu. Jadi bukan dibaca koko tapi koko. Cung itu jam, maksudnya jam dinding yang nempel itu ya, yang besar itu cung. Yok, yok itu gerak. Kalau yok enggak bergerak, kayak yaitu koknya ya. Jam itu kok enggak bergerak, kayak gitu. Hai hai, iya apa tidak. Mo itu enggak ada, tin itu baterai. Jadi apakah enggak ada baterainya, maksudnya habis gitu baterainya ya. Jadi jam itu kok enggak gerak, apa baterainya enggak ada, maksudnya enggak ada itu habis itu ya. Koko chung myok ke ham hai mo tina. Koko chung myok ke ham hai mo tina. Dan semoga dengan 3 contoh ini kalian bisa memakai kata chung ini dalam kalimat yang tepat. Selanjutnya chung ini juga diartikan bakcang, yaitu makanan yang dibungkus dengan daun bambu ya. Lalu juga bisa diartikan bengkak. Misal contoh kalimatnya ya, cece lesek mesek pao chong. Sek
cece mbak. Lei kamu. Sik itu di sini diartikan bisa ya. Msik itu nggak bisa, jadi sik msik itu bisa nggak, kayak gitu. Pau itu membungkus, cung itu bakcang ya, jadi yang biasanya dibungkus sama daun bambu itu ya. Jadi cece lesik msik pau cung ah. Jadi mbak kamu bisa nggak bungkus bakcang, maksudnya bikin bakcang gitu ya. Cece lesik msik pau cung ah. Tapi kalau umpamanya tanyanya cece lesik msik cung ah, cece lesik msik cung ah, jadi kayak cece mbak, lei kamu. Kalau di sini sik msik ini artinya makan, jadi kayak nawari kamu makan nggak, kayak gitu. Cung bakcang, jadi cece kamu makan bakcang nggak gitu, mau nawarin mau nggak, kayak gitu. Jadi cece lesik msik cung ah, cece lesik msik cung ah. Jadi agak sedikit beda, kalau yang atas yang bisa itu sik, kalau makan itu sik. Kadang memang sangat hampir sulit dibedain ya kalau kita yang ngomong, tapi lihat aja kalimat lengkapnya, baru nanti kita tahu apakah itu untuk diartikan bisa atau diartikan makan, kayak gitu. Lalu cung ini artinya juga bengkak ya, bahasa Jawanya itu abuh. Misalkan contohnya, lei ngancing cung co ke, lei yau hama. Lei kamu ya, ngancing itu mata, cung itu bengkak, co itu untuk sudah ya, ke itu untuk kalimat tanya, tambahan untuk kalimat tanya. Jadi lei ngancing cung co ke, jadi kayak matamu kok bengkak, kayak gitu. Lei kamu, yau ada, ham itu nangis, apa kamu habis nangis gitu maksudnya ya. Jadi lei yau hama, kayak gitu. Jadi matamu kok bengkak, kamu nangis ya, kayak gitu. Lei ngancing cung co ke, lei yau hama. Lei ngancing cung co ke, lei yau hama. Lalu selanjutnya, cung ini bisa diartikan masih, tepat atau benar, dan juga dapat atau bisa diartikan menang gitu ya. Nanti kita lihat di contoh kalimatnya. Misalkan kemloi itu cung mei kau tim ke, kemloi itu sangat lama, tu itu juga ya, cung masih, mei itu belum, kau tim itu selesai. Jadi kemloi itu cung mei kau tim ke, jadi kayak udah sangat lama kok belum selesai juga sih, kayak gitu ya. Mungkin anak kita lagi makan nggak selesai, atau dia lagi ngerjain PR nggak selesai, kita tuh bisa bilang kemlo itu cung mei kau tim ke, kemlo itu cung mei kau tim ke. Jadi dalam kalimat ini cungnya itu artinya masih. Kalimat selanjutnya, sai lei ya, pei lei ku cung cola. Jadi sai lei itu hebat ya, kayak memuji seseorang gitu ya. Pei itu beri, lei kamu, ku itu tebak, cung itu tepat atau benar, cola itu sudah. Jadi kayak umpamanya nih main tebak-tebakan gitu ya. Kamu tahu nggak tangan mana yang ada isinya? Nah umpamanya tangan kanan dan tebakannya benar, nah kita bisa bilang sai lei ya, pei lei ku cung cola. Sai lei ya, pele kucung cola. Nah, sering kan kita dengar ada kalimat gamyat goi cung colok hapjoya. Jadi gamyat kemarin, goi itu dia, cung itu menang atau dapat ya. Lok hapjoy itu kalau di sini marksik atau di Indonesia tuh kayak lotre kayak gitu ya, nomor gitu. Jadi kayak judi nomor itu ya. Nah, gamyat goi cung colok hapjoy. Gamyat itu kemarin ya, jadi kayak kita ngomong dia tuh kemarin dapat lotre, kayak gitu. Gamyat goi cung colok hapjoya. Gamyat goi cung colok hapjoya. Jadi cungnya di sini artinya dapat atau menang. Dan kata cung ini bisa digandeng dengan kata yang lain dan menjadi satu arti. Misalnya kayak cungci itu pokoknya, cungyu itu penting, itu sama dengan kanyu ya, hampir sama. Ho kanyu, ho cungyu itu sangat penting kayak gitu ya. Jadi cungyu itu penting, cungkan itu tengah, di sebelah tengah kayak gitu ya. Aku jadikan satu aja contohnya. Misalkan li ko ye ho cungyu ga, maupun 中之 yu bai hai 中干.
Jadi liko ini ya, y itu sesuatu, bisa barang, pakaian, makanan atau apa aja. Hou sangat, chung yu itu penting, ka itu untuk kalimat menegaskan ya, jadi itu hanya tambahan. Mo jangan, pun dipindah, chung ji pokoknya, yu harus, pai taruh, hai cungkan di tengah. Jadi mungkin kita lagi beresin sesuatu, terus majikan tuh bilang ini jangan dipindah-pindah gitu ya, karena itu penting gitu maksudnya. Jadi dia mungkin akan bilang liko ye hou chung yu ga, mo pun chung ji yu pai hai chung kan. Liko ye hou chung yu ga, mo pun chung ji yu pai hai chung kan. Semoga satu kalimat ini bisa membuat kalian paham bagaimana menggunakan kata chung ji, chung yu dan juga chung kan. Oke, kita berlanjut ke kata cut. Cut ini bisa diartikan mengurut, menggosok, atau mengucek ya. Kita langsung ke contoh kalimatnya biar lebih mengerti. Misalkan, mo cut kem tai lek hou dong a. Jadi mungkin kita disuruh mijitin atau ngurut, yang jaga nenek ya. Itu kita lagi ngurut, terus dia bilang mo cut kem tai lek a hou dong a. Jadi mo jangan, cut itu urut ya, jadi mijitin tapi yang diurut gitu. Kem itu terlalu, tai besar, lek tenaga, jadi jangan terlalu kenceng gitu loh. Hou sangat dong itu sakit, jadi jangan terlalu keras nih ngurutnya kayak gitu, jangan pakai tenaga yang apa ya. Di sini kalau bilang kem tai lek itu jadi jangan terlalu pakai tenaga lah kayak gitu. Itu sangat sakit kayak gitu. Mo cut kem tai lek a hou dong a. Mo cut kem tai lek a hou dong a. Selanjutnya, liko yu man man cut sin hui konceng a. Liko ini yu harus man pelan-pelan, cut digosok, sin baru, wui akan, konceng itu bersih. Jadi mungkin kita disuruh bersihin sesuatu gitu ya, yang kayak lengket-lengket gitu kan, jadi harus nyucinya pelan-pelan, digosok gitu pakai tangan ya, jadi gosok pakai tangan gitu atau pakai apalah. Jadi liko yu man cut sin hui konceng a. Liko yu man cut sin hui konceng a. Lalu selanjutnya, mo seng ya cut ngancing a hong sai kalah. Jadi mo jangan, seng yat itu sebenarnya itu sepanjang hari, jadi bisa dikatakan sering ya. Cut menggosok, ngancing itu mata, hong merah, sai itu semua. Jadi kalahnya itu untuk kalimat pelengkap aja. Jadi jangan sering ngucek-ngucek mata gitu ya. Lihat tuh matamu merah, matanya udah merah gitu, merah semua kayak gitu. Mo seng ya cut ngancing a hong sai kalah. Mo seng ya cut ngancing a hong sai kalah. Selanjutnya, cut ini juga bisa digabungkan dengan kata lain dan menjadi satu arti ya. Misalkan cut pin, cut hoi, dan juga cut kai. Kalau cut pin itu di luar, di sebelah luar gitu. Makanya kita di ruangan, nah cut pin itu berarti di luar ruangan. Kalau cut hoi itu keluar. Jadi misalkan tadi kayak kita di ruangan atau di rumah ya, kita keluar dari rumah tapi nggak jauh-jauh, hanya di sekitar rumah, itu namanya cut hoi. Kalau cut kai itu juga keluar dari rumah, tapi kai di sini itu kainya jalan ya. Jadi kita keluar tuh jauh, jalan-jalan ke mana gitu. Jadi cut hoi itu keluar yang di sekitar rumah atau sekitar ruangan. Kalau cut kai itu keluar yang jauh. Jadi misalkan jalan-jalan atau mau makan di luar kayak gitu ya. Nah, misalkan kalimatnya le cut hoi dai ha cut pin come akem joa. Jadi kita di rumah lalu di luar tuh ada rame-rame. Terus kita ada yang bilang, "Lei kamu cut itu cut hoi ya, cut hoi keluarlah. Dai itu lihat, ha itu kayak ya lihatlah kayak gitu ya. Cut pin di luar, come ya. Come itu ngerjain apa atau ngapain gitu ya. Kem terlalu, jo itu rame. Jadi kamu keluar lihatlah. Di luar ngapain kok sangat rame kayak gitu ya. Le cut hoi dai ha, cut pin come akem joa. Le cut hoi dai ha, cut pin come akem joa. Selanjutnya, Cece keman ngote cut kasih fana. Jadi Cece mbak, keman malam ini ngote kita atau kami ya
Cutkai keluar yang jauh dari rumah maksudnya. Sekfan makan nasi. Jadi kalau di sini ada keman berarti malam, sekfannya ini berarti dinner ya. Jadi mungkin majikan ngomongin kita, Mbak, ntar malam kita makan di luar ya, kayak gitu. Jadi Cece keman ngote cutkai sekfana. Cece keman ngote cutkai sekfana. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Aku harap dengan contoh-contoh kalimat yang aku berikan, kalian bisa dengan lebih mudah memahami kamus bahasa Kantonis di video ini. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.